Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ibu-ibu sholihah yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya berkesempatan untuk membagikan sebagian ilmu dan sedikit ilmu saya kepada ibu-ibu sholihah sekalian. Sebelumnya saya bertanya terlebih dahulu ya pada ibu-ibu sholihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, itu adalah semangat kita yang harus terus kita suarakan ya, walaupun sampai detik ini wabah dan pandemi COVID ini belum juga berakhir. Nah, ngomong-ngomong tentang wabah, kita hari ini akan bahas tentang keuangan. Nah, kayaknya kalau bahas tentang keuangan menarik juga ya. Tentunya selama ini kalau saya perhatikan di sosmed itu banyak yang mengeluh pendapatan berkurang gitu ya, terus pengeluaran juga ada yang bertambah gitu ya, seperti pengeluaran kuota untuk belajar online itu kan membutuhkan extra cost ya, atau membutuhkan biaya yang lebih untuk dikeluarkan ketika pandemi seperti ini. Nah, subhanallah, Islam itu adalah din atau agama sekaligus memiliki suatu aturan yang lengkap ya, ibu-ibu sholihah. Jadi Islam juga punya solusi bagaimana memanage keuangan keluarga di saat wabah gitu. Nah, kita akan bahas itu hari ini. Manajemen keuangan keluarga ya, menurut Ronnie G tahun 2020 beliau mendefinisikan bahwa manajemen keuangan keluarga itu punya prinsip bahwa bagaimanakah aktivitas-aktivitas kita dalam mendapatkan pendanaan, memperoleh uang gitu ya, dan bagaimana juga sebuah keluarga mengelola dan membelanjakannya sehingga tercapai tujuan yang diharapkan oleh keluarga tersebut. Itu adalah prinsip dari manajemen keuangan keluarga. Bagaimana kita mendapatkan uang dan bagaimana kita mengelola dan membelanjakannya itu ya, sehingga tujuan tertentu bisa tercapai gitu. Nah, kemudian topik manajemen keuangan keluarga ini terkait sekali dengan visi, misi, dan nilai dan pandangan keluarga muslim itu. Jadi tidak hanya kita menjalankan rumah tangga itu ya, tidak hanya udahlah asal mengalir saja, asal jalan saja, tidak boleh seperti itu. Tetapi keluarga muslim ya terutama itu harus memiliki visi, misi, nilai, dan yang penting lagi adalah pandangan terhadap apa? Terhadap uang. Nah, ya baru ngomong tentang uang nih. Jadi sebuah keluarga itu harus di-manage gitu, harus dikelola uang tersebut. Misalkan si ayah punya pendapatan berapa, lalu keluarga itu mempunyai kebutuhan apa saja, nah itu harus dikelola, harus di-manage gitu ya. Setidaknya karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah menuju rezeki yang bermanfaat dan berkah. Nah, ini maksudnya adalah agar terutama ibu ya, ibu perannya dalam hal ini adalah ummun warabatul bait, ibu pengatur rumah tangga gitu ya. Nah, itu harus memastikan, ayah juga wajib ya, harus memastikan bahwa pendapatannya berasal dari pendapatan yang halal gitu. Halal artinya yang dibolehkan oleh Allah dan tidak mengandung unsur-unsur yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
semisal berdagang juga sesuatu yang halal, berdagang dengan akad yang halal gitu. Itu adalah salah satu contoh pendapatan yang halal. Berdagang itu hukum asalnya halal ya, ibu-ibu solihah. Tetapi kalau semisal kita berdagang sesuatu yang diharamkan itu ya, semisal berdagang miras. Nah, aktivitas berdagangnya halal tetapi barang yang dijual belikan haram. Nah, ini menjadikan pendapatan dari si suami ini atau si ayah ini menjadi haram. Tuh. Begitu juga ketika berdagang sesuatu yang halal ya, semisal berdagang beras gitu, beras halal gitu, terus berdagang ya. Nah, tetapi beras tersebut diperdagangkan dengan transaksi yang diharamkan, semisal riba gitu. Saya hutangin kamu sekian gitu ya, kemudian nanti mengembalikannya sekian. Kalau tidak bisa mengembalikannya akan didenda. Nah, denda inilah yang disebut dengan riba jahiliyah. Oleh karena itu, walaupun berdagang beras sesuatu yang halal, tetapi pendapatannya menjadi haram karena dia menjual beras dengan akad yang mengandung riba. Gitu. Ya. Baik, tadi poin pertama menuju rezeki yang bermanfaat dan berkah. Memastikan pendapatan keluarga itu halal dan tentunya peruntukannya juga harus halal. Sehingga rezeki itu menjadi bermanfaat dan berkah gitu. Peruntukannya yang disebut halal itu adalah segala pos-pos pendapatan kita harus digunakan untuk sesuatu yang dihalalkan. Tidak boleh ya pendapatan keluarga misalkan dibelikan narkoba, naudzubillah ya, tidak boleh. Kemudian dikeluarkan uang keluarga itu untuk berjudi, nah itu juga tidak boleh gitu ya. Itulah yang poin yang pertama. Poin yang kedua adalah optimalisasi penghasilan dari sisi menyusun skala prioritas kebutuhan. Nah, prioritas kebutuhan ini bagaimana cara kita menilai apakah sesuatu pengeluaran itu dia prioritas atau tidak? Tentunya patokan dari hukum Islam itu adalah patokan yang paling jelas di dunia ini, gitu ya. Kalau patokannya selera, menurut saya prioritas, menurut ibu-ibu tidak prioritas, gitu. Ataupun sebaliknya, menurut ibu-ibu prioritas, menurut saya juga tidak prioritas. Oleh karena itu, Islam itu memberikan batasan yang sangat jelas bahwa prioritas kebutuhan seseorang itu dinilai dari hukum syara'nya ya. Dari sisi prioritas wajibkah atau sunnahkah, mubah atau makruh. Nah, yang haram itu tidak boleh diprioritaskan, bahkan tidak boleh keluarkan ya uang untuk sesuatu yang haram ya, karena akan berbuah dosa gitu. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, apa saja kebutuhan yang wajib dipenuhi. Itu poin yang kedua ya, Ibu. Poin yang ketiga, antisipasi kejadian-kejadian di luar kebiasaan atau extraordinary, situasi extraordinary atau yang tak terduga. Ini semisal ada bencana alam, ada wabah seperti ini, kemudian ada sakit gitu ya, bencana atau musibah gitu, sakit atau meninggal. Nah, itu kita tentu saja harus mempersiapkan ini gitu ya. Nah, mempersiapkan situasi extraordinary ini bukan berarti kita boleh menembus batas-batas hukum syara ya. Tetap hukum syara itu adalah sesuatu hal yang harus kita pegang gitu. Artinya banyak sekali orang-orang yang tergoda dengan kita kan menyiapkan masa depan, kita menyiapkan situasi extraordinary gitu ya, itu dengan mengikutkan diri dalam asuransi. Nah, inilah dia. Apalagi sekarang ya, ibu-ibu solihah kalau tahu
kebetulan kemarin suami saya juga cerita ya, kalau beliau ke arah Lipo Cikarang gitu ya, di situ ada ditawarkan untuk asuransi COVID gitu, asuransi COVID senilai berapa juta gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita ingin mengantisipasi situasi ekstraordinari, tetapi sayang sekali harus melanggar ketentuan Allah, yaitu dengan mengikutkan diri ke asuransi. Nah, asuransi ini memang diharamkan dalam Islam karena mengandung beberapa akad batil gitu ya. Kita tidak akan bahas itu sekarang. Hanya saja yang saya tekankan bahwa untuk kita menyiapkan situasi ekstraordinari, ya, kita tidak boleh melanggar batas-batas hukum syara gitu ya. Tetap kita bisa dengan menabung gitu, sekian rupiah per bulan untuk kemudian nanti kita alokasikan ya, kalau ada musibah, bencana atau pandemi seperti ini kita bisa menggunakannya gitu. Nah, yang keempat, cash flow sehat. Cash flow atau arus kas harus sehat ya, antara penerimaan dan pengeluaran itu tidak besar pasak daripada tiang gitu. Kalau bisa berlebih gitu ya, tetapi kalau sudah seimbang pun itu alhamdulillah, karena bisa dikatakan itu adalah cash flow yang sehat ya, karena cukup antara penerimaan dan pengeluaran gitu. Nah, disadari atau tidak ibu-ibu bahwa manajemen keuangan ini kenapa harus kita pelajari, kita harus kelola dengan baik, karena ini sangat mempengaruhi aspek keharmonisan rumah tangga. Betul nggak ibu-ibu? Pasti akan percaya, betul gitu. Kalau duitnya kurang sedikit pasti bakalan kurang harmonis ya nggak? Sering cekcok, sering ribut. Bapak ini gimana? Buat beli susu anak, buat beli popok. Curhat ya. Enggak ya, karena itu memang yang banyak dirasakan oleh hampir seluruh kaum muslimin, keluarga kaum muslimin ya, bahwa aspek keharmonisan rumah tangga ini memang dipengaruhi oleh keuangan ini gitu ya. Sekonaah-konaahnya seorang wanita, tetap seorang wanita pasti akan merasakan gelisah, gundah gulana kalau tidak tahu besok itu mau ada beras yang dimasak atau tidak gitu ya. Susu anak habis gitu, kemudian popok anak habis gitu, kemudian SPP anak harus dibayar. Nah, itu semua kalau tidak sehat ya manajemennya, maka akan sering ribut, sering cekcok dan sebagainya. Dan sebaliknya, ketika manajemen keuangan bagus, walaupun mungkin pendapatannya tidak sampai sangat besar gitu ya, pendapatannya cukup gitu ya, insya Allah keharmonisan rumah tangga itu akan tercapai. Begitu ya ibu-ibu solihah, untuk visi misi, nilai dan pandangan keluarga kaum muslimin kenapa harus memanage keuangan, maka ada 4 alasan tersebut. Nah, sekarang mari kita bahas tentang kebutuhan fundamental kaum muslimin. Jadi setiap kaum muslimin memiliki kebutuhan fundamental atau kebutuhan pokok ya. Dan ini terkait dengan 2 bahasan. Bahasan yang pertama adalah hak dari masing-masing anggota keluarga ya. Setiap anggota keluarga berhak untuk mendapatkan apa saja. Dan yang kedua adalah siapa pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan fundamental tersebut. Nah ya, itulah yang akan dipelajari dalam sub bahasan kebutuhan fundamental. Nah, kebutuhan pokok ada pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Perlu diingat ada 6 ya. Jadi selama ini kita pelajari hanya sandang, pangan, papan, itu masih ada 3 lagi. Karena kita memang bisa hidup ya dengan sandang, pangan, papan saja. Tetapi kita
akan menjadi bodoh karena tidak memiliki pendidikan, kita akan menjadi sakit karena tidak terjamin kesehatannya, dan kita akan merasa was-was karena tidak terjamin keamanannya. Oleh karena itu, kebutuhan pokok di sini ada 6 jenis, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Itu ya. Nah, mengenai siapa sih yang paling bertanggung jawab, pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok, ini dibagi lagi menjadi 2. Untuk sandang, pangan, papan, ini adalah kewajiban dari suami untuk menafkahi keluarganya, ya. Dan definisi nafkah di sini adalah memberikan makanan, minuman, pakaian, rumah gitu ya, dan semua kebutuhan keluarga, semua yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya itu wajib dipenuhi oleh suami gitu. Oleh karena itu ya, wajib bagi seorang suami itu untuk mencari nafkah, entah dia dari jalan bekerja, entah dia dari jalan berdagang. Nah, itu harus memperhatikan rambu-rambu syara, yaitu harus berdagang dengan cara yang halal dan berdagang sesuatu yang halal, bekerja sesuatu yang halal juga gitu ya, sehingga nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya menjadi halal dan berkah gitu. Nah, itu adalah suami ya yang wajib menafkahi gitu. Dan kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya harus dengan cara yang ma'ruf gitu. Suamilah yang menafkahi tanpa dibarengi kewajiban kepada istri ya. Jadi yang wajib menafkahi itu hanya suami, istri tidak wajib. Yang diwajibkan kepada istri itu adalah sebagai umun warobatul bait, sebagai ibu pengatur rumah tangga gitu. Nah, sebenarnya definisi memberi nafkah yang sempurna itu adalah memberi makan, minum, pakaian, rumah, dan semua kebutuhan keluarga itu ya. Bahkan dikatakan makan itu harus sampai disuapin sama suaminya kepada anak-anaknya dan istri-istrinya, tetapi bisa diwakilkan kepada istrinya gitu ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut gitu. Makanya sekali-kali ya ibu-ibu suruhlah suami ibu-ibu solihah semua untuk menyuapi anak-anak, bahkan menyuapi ibu-ibu sendiri ya, karena di situ justru letak dari keberkahan tiap butir nasi, tiap lauk yang disuapkan itu insya Allah akan bertambah keberkahannya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan definisi nafkah. Jadi tadi ya, sandang, pangan, papan itu adalah kewajiban dari suami. Oh ya, kalau itu sesuai dengan kemampuan suami ya. Jadi tidak harus memberikan sandang yang harganya mahal gitu. Ya semampunya, kalau mampu beli yang mahal ya monggo gitu. Tetapi kalau mampunya membelikan gamis yang harga 100.000 ya kita tidak kemudian cemberut karena gamisnya itu aja gitu ya. Tidak kemudian kita cemberut karena kita tidak bisa mengikuti tren mode hijab terbaru. Nah, itu tidak perlu seperti itu jika memang suami tidak mampu gitu. Nah, untuk pangan itu juga semampu suami ya, semampu suami kalau bisa menyediakan pangan yang enak dan halal ya silahkan gitu, tetapi kalau tidak bisa maka semampunya. Bahkan tempat tinggal pun tidak wajib ya sebenarnya untuk seorang suami itu untuk membelikan rumah kalau dia tidak mampu. Kalau mampunya ngontrak ya itu adalah bagian dari pemenuhan suami untuk memenuhi kebutuhan pokok tempat tinggal gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, kebutuhan pokok pendidikan, kesehatan, dan keamanan ini bukan tanggung jawab suami tetapi tanggung jawab negara gitu ya.
kewajiban negara ini harus dilakukan, harus menyediakan pendidikan, harus menyediakan kesehatan, dan menyediakan keamanan dengan gratis dan berkualitas gitu. Tidak hanya sekedar gratis, tetapi juga wajib berkualitas gitu. Contohnya ya, kalau kita lihat sirah pada masa lalu, ibu-ibu sholihah bisa baca sirahnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pada masanya itu menggaji beberapa aparatur negara seperti muazin digaji ya ibu-ibu pada masa Umar, kemudian imam masjid juga digaji gitu ya. Kemudian yang luar biasa lagi bahwa pada masa Umar radhiyallahu an itu beliau menggaji guru sebanyak 15 dinar per bulan. 15 dinar itu sekarang emas kan lagi mahal ya ibu-ibu, 1 juta lewat ya, tapi saya hitung 1 juta saja. 15 dinar itu 1 dinarnya 4,25 gram. Jadi 15 dinar itu kalau dikalikan dengan kurs emas rupiah saat ini, gaji guru itu 63 juta rupiah gitu. Kalau gajinya segini saya daftar lagi jadi guru ya ibu, karena sangat menggiurkan dan dijamin kalau seorang guru gajinya 63 juta tidak akan ada lagi guru yang nyambi berdagang, guru yang nyambi kerja apalagi, karena guru yang nyambi berdagang, nyambi kerja itu jelas akan terbagi konsentrasinya ya, terbagi konsentrasi untuk mengajar dan untuk melakukan pekerjaan sampingan tersebut. Dan itu kita tidak bisa menyalahkan juga ya, karena sistem saat ini memang menggaji guru dengan gaji yang saya katakan tidak layak gitu. Ada yang kalau di daerah ada yang tidak digaji bahkan ya, hanya berbekal ketulusan. Coba, ketulusan itu harganya memang sangat mahal ya, saking mahalnya sampai tidak dibayar gitu. Ketulusan dan keikhlasan gitu. Ada juga yang gajinya 150.000, 300.000, 350.000 gitu. Sedangkan di atas anggota-anggota DPR itu gajinya benar-benar belasan juta. Itu baru gaji ya, belum uang-uang insentif lainnya. Itu kalau di total bisa ratusan juta gajinya gitu. Makanya orang saat ini bukan berebut menjadi guru, tetapi berebut menjadi anggota DPR gitu. Begitu ya. Jadi kewajiban negara adalah menyediakan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang gratis dan berkualitas gitu. Dalam situasi normal, negara itu memastikan warganya tercukupi kebutuhan pokoknya. Apakah warganya sudah memiliki makanan yang cukup, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak gitu ya, itu dipastikan oleh negara atau daulah Islam ya. Dan bahkan oleh daulah Islam ketika ada laki-laki mukalaf itu berarti dia sudah baligh gitu ya, dan dia sudah sudah saatnya menikah dan menanggung anak orang lain dari pernikahan tersebut, itu tidak boleh dibiarkan untuk menganggur. Artinya diperhatikan betul bahwa laki-laki itu wajib diberikan pekerjaan. Bukan seperti saat ini di mana perempuanlah yang diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja, tetapi yang laki-laki banyak yang menganggur gitu. Kalau nanti pada daulah Islam daulah Islam ini sebaliknya ya, akan diberi kesempatan seluas-luasnya kepada laki-laki mukalaf, dan perempuan juga tetap dibolehkan bekerja di pos-pos yang memang sangat membutuhkan perempuan, seperti misalkan bidan, dokter kandungan gitu ya, atau perawat perempuan. Nah itu tentu sangat dibutuhkan perempuan dan itu boleh gitu ya, dibuka juga untuk perempuan gitu. Nah jadi dalam Islam luar biasanya ketika Islam melarang
keras perbuatan zina, setiap perempuan dan anak-anak akan selalu berada pada proses penafkahan yang jelas gitu ya. Jadi tidak akan ada lagi yang namanya prostitusi, apalagi prostitusi artis ya. Naudzubillah. Karena apa? Ketika negara sudah melarang keras perbuatan zina seperti prostitusi tersebut, maka negara juga menjamin bahwa perempuan dan anak-anak akan selalu berada pada proses penafkahan yang jelas ya. Jika ada kondisi khusus seperti janda yang tidak memiliki kerabat laki-laki yang mampu, maka ini akan diambil alih oleh negara penafkahannya, yang akan dibantu itu ya oleh negara dengan mendapatkan santunan dari negara sebagai nafkah mereka. Nah ini ya, luar biasanya Islam bisa memberikan seperti ini jika nanti diterapkan gitu. Baik ibu-ibu sholihan, tadi di situasi normal gitu ya, apalagi kalau saat wabah, daulah ini tidak hanya memastikan warganya tercukupi, tetapi daulah ini atau negara itu memenuhi kebutuhan makanan sampai wabah berakhir. Ini bukan hanya pepesan kosong ya ibu-ibu, karena ini sudah pernah terjadi pada masa daulah Islam dulu ketika wabah taun ya. Pada waktu itu memang oleh negara benar-benar dipenuhi kasurnya, selimutnya, makanannya gitu ya, karena pada masa wabah jelas orang-orang itu tidak mungkin bekerja secara normal, sama seperti sekarang ya. Khalifah itu memastikan bahwa tempat tinggal mereka ya, kasur atau selimut, karena memang dingin situasinya, itu benar-benar dipastikan diberikan secara gratis gitu ya. Kebutuhan makanan juga apalagi diberikan secara gratis gitu. Baik ibu-ibu, mari kita lihat bagaimana manajemen keuangan keluarga ya, dalam Islam. Ada 3 prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Yang pertama adalah visi keuangan dalam keluarga. Nah, visi keuangan dalam keluarga tentu harus sama ya. Antara ayah dan ibu harus memiliki visi yang sama, gak boleh berbeda gitu. Bagaimana cara pandang suami, istri, dan anak-anak terhadap keuangan keluarga itu harus sama gitu. Dan harus samanya itu harus memiliki standar yang sama, yaitu standar Islam. Dan visi yang diajarkan Islam ini perlu ibu-ibu perhatikan ya, bahwa visinya adalah keuangan keluarga harus dikelola dengan baik untuk membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Masya Allah ya. Jadi tidak hanya kita sibuk mengumpulkan dunia, menumpuk-numpuk dunia, tetapi kita lupa dalam pengumpulan harta duniawi tersebut harus juga diselipkan niat akhirat gitu ya. Tapi justru harusnya niat akhirat dulu baru mengumpulkan dunia gitu ya. Itu visi yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, pemastian rezeki yang halal. Seperti yang tadi saya bahas, bahwa rezeki itu ya, nanti mungkin di lain kesempatan kalau teman-teman ibu-ibu solihah itu berminat untuk ikut kajian ya, suatu saat akan dibahas tentang rezeki ya. Rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Yang namanya pemberian itu kita boleh meminta, tapi kita nggak boleh memaksa, ya nggak? Iya, saya meminta ke tetangga misalkan, Bu, saya minta ininya dong, jambunya itu di depan, kan jambunya udah merah-merah gitu, saya minta 2 ya, terus sama yang punya rumah 1 aja Bu gitu. Nah terus saya bisa apa? Masa saya mau minta 2 juga? Yang 1 berarti nyuri dong. Nah itulah ya, sama dengan rezeki. Rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Jadi Allah terserah mau ngasih berapa kepada kita, itu adalah rezeki kita gitu ya. Jadi rezeki itu sudah ditetapkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rezeki yang halal dan haram, halal atau haram itu adalah wilayah ikhtiari atau wilayah yang memang
itu kita bisa memilih gitu ya. Kita sebagai manusia itu bisa memilih mau yang halal atau yang haram gitu. Jadi rezeki sudah ditetapkan oleh Allah ya, mau diberi berapa oleh Allah itu sudah ditetapkan. Tinggal halal atau haram kita yang memilih gitu. Dan kita sebagai kaum muslim harus senantiasa memastikan bahwa rezeki yang kita ambil itu adalah dari jalan yang halal. Karena halal atau haram itulah yang nantinya akan dihisab di yaumil akhir gitu ya. Baiknya, prinsip yang kedua itu pemastian rezeki yang halal, dan prinsip yang ketiga, alokasi pengeluaran yang menghasilkan kebaikan bagi keluarga, umat, dan perjuangan Islam. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi, ibu-ibu setiap mengeluarkan rupiah demi rupiah itu niatkan untuk kebaikan bagi keluarga minimalnya, dan umat, serta perjuangan Islam itu secara umumnya gitu ya. Semisal kita membeli beras, ya Allah, hamba niatkan membeli beras ini untuk memberikan makanan yang terbaik untuk keluarga gitu ya. Terus niat membeli pakaian itu juga agar bisa menutupi aurat hamba, sehingga hamba bisa mendakwahkan kebaikan juga kepada orang lain gitu ya. Pakaian takwa itu kan pakaian yang bisa menjadi dakwah juga ya untuk orang lain gitu. Nah, itu ada 3 prinsip untuk memanage keuangan keluarga tadi: visi, pemastian rezeki yang halal, dan ketiga, alokasi pengeluaran untuk menghasilkan kebaikan ya. Kita lihat sekarang langkah-langkah mengatur keuangan keluarga secara praktis di saat wabah itu dapat disusun dalam beberapa langkah. Nah, yang ini penting sekali ya ibu-ibu untuk kita simak. Yang pertama adalah mengatur pembelanjaan keuangan keluarga berdasarkan prinsip gaya hidup mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini bahwa prinsip gaya hidup mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkadang kita sebenarnya yang mahal itu bukan ininya kita ya, bukan kebutuhan kita, tetapi yang mahal adalah gaya hidup itu. Padahal simpel sekali dalam Islam, gaya hidup yang dicontoh itu adalah gaya hidupnya Rasulullah. Apakah Rasulullah pernah bermegah-megahan? Tentu saja tidak ya. Rasulullah itu bergaya hidupnya sederhana gitu. Pakaiannya saja terbatas ya, tidak berlemari-lemari itu enggak gitu ya, tapi terbatas. Bahkan beliau mengedepankan needs atau kebutuhan, bukan wants atau keinginan. Jadi kebutuhan manusia itu terbatas, tapi keinginan manusialah yang tidak terbatas ya. Jadi kalau kita makan, misalkan lagi puasa, ketika buka puasa ya, kita sebenarnya hanya membutuhkan segelas air, sepiring nasi, dan lauk pauk gitu ya. Tetapi yang namanya manusia, keinginannya itu tidak terbatas ya ibu-ibu. Kalau mau buka puasa itu ngabuburit, terus ada es buah, beli es buah, kemudian ada gorengan, beli gorengan, ada sate, lihat sate, beli sate, padahal di rumah udah masak ayam goreng begitu. Nah, itulah yang dinamakan keinginan. Keinginan itulah yang tidak terbatas. Nah, kita hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan ya. Hari ini di mana hilang peradaban Islam ketika manusia berada dalam hegemoni peradaban sekuler yang hedonis, seorang muslim itu harus berusaha keras untuk menjaga kepribadiannya agar tetap sederhana, agar tetap mengedepankan kebutuhan dibandingkan dengan keinginan gitu ya. Dan yang penting lagi, ini yang sudah mulai langka, bahwa seorang muslim harus mengedepankan halal haram, mengabaikan pandangan manusia. Nah, mengabaikan pandangan manusia ini adalah kunci keberhasilannya untuk meraih itu. Bisa membedakan mana yang betul-betul merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana yang sekedar hasrat keinginan. Ya, terkadang kita itu lebih memperhatikan ridhonya manusia daripada ridho Allah.
lebih memperhatikan pandangan manusia daripada pandangan Allah gitu ya. Baru dibilang misalkan, kamu kok pakai gamisnya itu aja sih gitu, padahal Allah tidak pernah mewajibkan untuk memiliki gamis 10 misalkan, itu enggak gitu. Tetapi ya, karena namanya manusia itu sukanya ngomong gitu ya, jadinya kadang-kadang ngomong seperti itu menjadikan yang diomong itu jadi baper gitu ya kan. Nah, kalau saja kita bisa mengabaikan perkataan-perkataan yang demikian gitu ya, dan kita tetap menjadikan pandangan Allah sebagai parameter, maka insya Allah hidup kita akan bahagia gitu, akan lebih bahagia, nggak gemerungsung gitu ya. Tetangganya punya termos baru, kita pengen beli termos baru. Tetangganya punya kompor baru yang tungkunya ada 3 gitu, harganya 2 juta sekian gitu ya, terus kita kepengen gitu ya, terus akhirnya beli kredit padahal tidak mampu gitu ya, tetapi memampukan diri. Nah, disinilah sebenarnya pandangan manusia inilah yang harus kita abaikan sebagai kunci keberhasilan meraih hal tersebut gitu. Itu langkah yang pertama ya, ibu-ibu harus diketahui mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau yang keinginan bisa kita kesampingkan gitu ya, kalau yang kebutuhan kita harus penuhi gitu. Nah, langkah yang kedua, kita harus mengatur pengeluaran berdasarkan pemasukan. Ini terkait juga ya dengan yang tadi, yang pertama, bahwa pengeluaran kita itu ya itu segitu ya, pemasukan harus berdasarkan pemasukan kita gitu. Nah, kalau pada saat wabah seperti ini yang berakibat berkurangnya pendapatan suatu keluarga, semisal ada yang dipotong gaji sampai 50%, sampai 80%, ada juga yang tetap gitu ya. Itu kita harus melakukan pemangkasan dalam beberapa pengeluaran sebelumnya. Yang tadinya suka jalan-jalan jadi nggak usah jalan-jalan ya. Kemudian yang tadinya setiap bulan itu harus membeli ya, biasanya membeli baju, biasanya membeli kerudung, biasanya membeli sepatu, membeli tas dan sebagainya, ini harus dikesampingkan dulu gitu ya, yang beli-beli yang seperti itu, karena itu bukan kebutuhan gitu. Yang sepatu lama aja masih bagus gitu ya, sendal lama masih bagus, tapi kalau sendalnya putus itu menjadi kebutuhan, bukan lagi keinginan, karena tidak ada lagi yang dipakai sendalnya, jadi harus beli gitu ya. Nah, jadi pengeluaran itu harus berdasarkan pemasukan. Jangan sampai kita tidak mampu tetapi seolah-olah memampukan diri gitu ya. Udah gitu pakai acara bismillah bisa gitu. Ya, semisal gajinya 5 juta gitu ya. Gajinya 5 juta tapi dia mengambil cicilan hutang misalkan sampai 4 juta. Nah, nanti anak istrinya mau dikasih makan apa gitu kan. Nah, itu ya, dengan hal yang tersebut seperti itu, pakai semangat bismillah bisa loh. Bismillah kan dengan nama Allah ya, dengan nama Allah tetapi melampaui batas gitu, itulah yang tidak dibolehkan ya. Jadi itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, tetap menginfakkan harta baik pada saat lapang ataupun sempit. Walaupun pada saat wabah seperti ini, jangan sampai kita mengurangi sedikit pun sedekah kita, jangan sampai kita mengurangi sedikit pun gitu ya zakat kita. Karena apa? Karena tetap kita wajib untuk menginfakkan harta baik lapang maupun sempit gitu. Jangan saat lapang sodakohnya banyak, saat sempit malah minta disodakohin. Nah gitu. Berapapun pendapatan keluarga tetap harus prioritas pada orang yang lebih membutuhkan gitu. Justru pada saat wabah seperti ini kita wajib ya
wajib memberikan harta kepada orang-orang yang di sekitar kita yang lebih membutuhkan. Semisal kepada orang tua kita gitu ya, kepada orang miskin, kepada perjuangan Islam dan semacamnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Harus tetap menginfakkan harta baik saat lapang maupun sempit gitu. Itu ya, ibu-ibu solihah untuk langkah-langkah mengatur keuangan keluarga gitu ya. Nah, kita lihat bagian yang terakhir akan saya bahas adalah mengenai support negara. Nah, tadi kita ketahui bahwa negara sangat penting perannya gitu ya, terutama dalam masa wabah seperti ini gitu. Dalam masa wabah seperti ini seharusnya negara itu memberikan full support atau dukungan penuh untuk semua kebutuhan dasar rakyat ya. Tidak akan ada lagi tuh seperti di Indonesia Lawyer Club curhatan ojol ya, yang dia mengaku sepi, bahkan dia nggak bisa menyicil motornya, tidak bisa sudah bisa makan saja udah alhamdulillah gitu ya, karena orderan sangat sepi. Ada tukang jual kopi juga mengaku sepi gitu ya, dan tukang jual kopinya juga nenek-nenek gitu, itu juga sepi sekali itu pendapatannya. Tidak akan terjadi seperti itu jika Islam diterapkan. Kenapa? Karena semua kebutuhan dasar rakyat akan didukung penuh pada masa kondisi wabah seperti ini, terutama kebutuhan dasarnya ya, kebutuhan dasar keluarga dan tentunya kesehatan. Tetapi pada hari ini tidak ada satupun negara demokrasi yang katanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tetapi tidak ada satupun negara demokrasi yang melakukan hal tersebut, yang benar-benar menjamin dari A sampai Z kebutuhan dari warganya. Itu tidak ada, saya pastikan ya, tidak ada. Kalaupun ada bantuan sosial, bansos itu hanya ya sekian persen ya, hanya sedikit sekali ya. Tapi kan alhamdulillah ada, tetapi tidak memenuhi semua warganya gitu ya. Kalau memungut pajak semua warga harus membayar, bahkan kalau tidak membayar akan didenda gitu ya. Tetapi kalau memberikan bantuan dipilih-pilih gitu, dipilih-pilih. Padahal yang terkena dampak Covid itu tidak hanya yang miskin, tetapi orang yang menengah-menengah itu yang justru tidak diperhatikan ya oleh negara demokrasi saat ini, itu justru yang paling banyak terdampak Covid gitu ya. Dan tidak ada juga yang membantu gitu, terutama negara itu nggak membantu gitu ya. Nah, pandemi Covid saat ini tuh benar-benar membongkar dan membuka secara lebar untuk kezoliman dan kecacatan permanen dari sistem ekonomi kapitalis liberal, di mana yang dipikirkan adalah perekonomiannya saja gitu ya, perekonomiannya saja yang dipikirkan, tetapi kesehatan masyarakatnya tidak diprioritaskan, dipikirkan tapi tidak diprioritaskan gitu. Nah, dalam konteks sistem ekonomi, Islam memiliki solusi ya, ibu-ibu solihah, untuk menata ulang aspek makro dan mikroekonomi dari sekuler kapitalis menjadi berbasis syariah. Sistem ini tidak membenturkan kebutuhan ekonomi manusia dengan nyawa manusia seperti yang dilakukan saat ini ya. Lebih penting untuk menyelamatkan ekonomi dibandingkan menyelamatkan nyawa manusia. Betul atau tidak? Betul, karena Indonesia itu justru ya kena masuk coronanya itu paling terakhir, tapi lockdown tidak melakukan lockdown ya, hanya PSBB saja. PSBB juga tidak terlalu ketat. Tetapi new normalnya itu berbarengan dengan yang sudah duluan kena wabah gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi manusia itu lebih penting daripada nyawa manusia gitu. Dalam Islam, kebutuhan ekonomi dan pemeliharaan nyawa manusia itu sama-sama penting, sama-sama bisa dipenuhi, sama-sama bisa dijaga dengan baik ya. Oleh karena itu situasi hari ini itu, yang situasi terburuk hari ini hanya bisa diatasi oleh syariah Islam gitu.
tawaran ekonomi syariah dalam tata ulang kebijakan makro dan mikroekonomi, penjelasannya seperti berikut ya. Yang pertama, kita harus menata ulang sistem keuangan negara. Sistem keuangan negara yang saat ini bertumpu pada pajak ya. Pendapatan dari pajak itu mencapai lebih dari 70% gitu. Jadi 70% pendapatan negara itu minta dari rakyatnya. Benar nggak? Minta dari rakyatnya ya. Saya katakan minta karena apa? Karena ya memang pajak itu kan, bahasa kasarnya itu malak ya, malakin rakyatnya gitu. Rakyatnya bisa beli motor, sini duitnya buat bayar pajaknya. Padahal yang ngebeliin bukan negaranya, yang beli ya kita sendiri, tapi kita rakyatnya itu. Tapi kita sendiri yang harus bayar pajaknya ya. Rakyatnya bisa beli rumah, sini bayar PBB-nya gitu. Rakyatnya bisa beli permen pun itu ditarik PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN sebesar 10%. Ya itu adalah pendapatan dari negara ya, dengan memalak rakyat ya. Bertumpu pada pajak dan hutang, dua hal yang benar-benar ya tidak direkomendasikan oleh Islam. Ini tidak bisa memberikan pemasukan dan justru berketergantungan kepada negara lain. Seperti pada masa pandemi seperti ini, pemerintah juga menambah terus hutang gitu ya. Akibatnya dunia Islam itu masuk dalam debt trap. Debt trap itu adalah jebakan hutang gitu. Nah, jebakan hutang ini tidak akan pernah dipakai oleh peradaban Islam. Terbukti selama 13 abad ya, Baitul Mal Islam itu tidak pernah memiliki hutang karena memang pemasukannya sangat besar sekaligus mandiri tanpa bergantung kepada negara atau organisasi lain. Nah, itu ya, sistem keuangan negaranya seperti itu. Tidak boleh menjadikan pajak sebagai pendapatan utama. Pendapatan utama adalah berasal dari sumber daya alam itu yang dikelola oleh negara. Nah, kebijakan makro mikroekonomi yang kedua adalah menata ulang sistem moneter. Sistem moneter itu sistem terkait dengan mata uang ya. Nah, terkait dengan mata uang ini tidak akan sistem ekonomi Islam itu menggunakan mata uang yang membuat rakyatnya itu jatuh pada jurang kemiskinan karena tidak bisa membeli itu karena turun daya beli uangnya. Nah, daya beli uang ini dipertahankan dengan menggunakan dinar dan dirham sebagai basis keuangan negara itu. Bayangkan sekarang yang namanya lembaran rupiah itu sudah sangat tidak berharga jika dibandingkan dengan emas ya. Karena lembaran rupiah itu hanyalah selembar kertas itu dengan nilai intrinsik yang sangat rendah dibandingkan dengan dinar dirham. Dia nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya gitu. Nah, yang ketiga yaitu menata ulang kebijakan fiskal ya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang terkait dengan pajak. Seharusnya negara itu menghapus semua pungutan pajak karena sesuai dengan syariat Islam, pajak itu hanya boleh ditarik untuk kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa extraordinary. Extraordinary itu berarti di luar kebiasaan ya, seperti saat wabah seperti ini atau saat perang itu boleh menarik pajak, dan menarik pajaknya pun tidak pada seluruh warga negara, tetapi pajaknya hanya ditarik dari orang kaya atau al-aghnia gitu. Fiskal dalam syariah hanya berdasarkan aset produktif yang ditentukan syara gitu. Jadi kalau ibu-ibu punya tanahnya tidak dimanfaatkan, itu tidak akan dipajaki gitu. Tapi kalau punya sawahnya ditanamin padi, ditanamin singkong, nah itu yang akan ditarik pajak atas tanah atau kharajiyah gitu. Ya. Nah, yang keempat, menata ulang sistem kepemilikan aset di permukaan bumi. Jadi kepemilikan aset seperti tambang emas, tambang batu bara itu tidak akan diberikan kepada swasta, perorangan ya, apalagi diberikan pada asing dan asing, tidak akan, karena akan ditarik oleh negara dan dikelola langsung oleh negara. Sumber daya alam
dengan deposit berlimpah adalah miliknya umat ya, dan pengelolaannya diamanahkan kepada negara. Itu yang keempat. Dan yang kelima, tata ulang kebijakan mikroekonomi. Hal ini dilakukan dengan mengatur aktivitas ekonomi antar individu dan pebisnis. Ya. Jadi negara khilafah itu akan melarang praktik riba. Tidak seperti hari ini, riba itu benar-benar disistemkan ya. Bahkan didukung oleh negara dengan ayo daftar KPR gitu ya misalkan. Dan suku bunga banknya diturunkan gitu agar orang-orang tertarik untuk minjam uang ke bank. Nah, ini praktik riba malah sama negara saat ini tuh didukung gitu. Padahal praktik riba ini adalah sesuatu yang mengundang apa? Mengundang musibah dan bencana. Itu. Negara khilafah ini akan melarang praktik riba dan transaksi yang melanggar aturan syariah lainnya. Nah, kalau kekurangan modal bagaimana? Kekurangan modal bisa dilakukan person to person ya, atau pinjam meminjam antar orang, dan pinjam meminjamnya itu juga harus sesuai dengan syarat gitu ya. Kalau mau kerjasama berarti dengan akad musyarakah. Kalau hanya mau pinjam meminjam murni, maka tidak boleh ada bunga, tidak boleh ada riba itu ya. Namun dalam situasi khusus seperti pandemi seperti ini, negara hadir dengan memberikan modal dalam bentuk hibah. Kalau hibah berarti diberikan secara cuma-cuma gitu ya, atau dalam bentuk pinjaman tanpa beban bunga atau riba gitu. Subhanallah ya, ibu-ibu sholihah, bagaimana sih peradaban dengan kebijakan makro dan mikro seideal itu bisa muncul? Semua itu akan bergantung pada umat ya. Keinginan umat manusia untuk kembali pada aturan Islam, aturan Tuhan atau aturan Allah dalam konsolidasi politik global ini sangat mungkin dengan sangat mudah, sebagaimana situasi hari ini ya, seperti membalikan telapak tangan. Orang dari berbagai belahan bumi bisa bertemu melalui berbagai media gitu. Apalagi kaum muslimin telah mendapatkan teladan dari langkah perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW dalam melakukan perubahan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Serta Rasulullah juga berhasil mengubah peradaban dari peradaban yang penuh kegelapan menjadi peradaban yang penuh cahaya, yang rahmatan lil alamin. Baik, itu saja ya ibu-ibu sholihah, semoga bermanfaat dan bisa menjadi ilmu untuk kita semua bagaimana memanage keuangan di tengah wabah seperti ini. Itu ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa diwapri ke moderator, nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu semampu saya ya. Demikian dari saya, wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.